Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang baik itu akan terputus daripada keberkahannya. Perkara yang ada, segala sesuatu yang ada, adanya kita, adanya bumi, adanya langit, adanya surga, semua bikana, karena adanya Allah. Jika kita mau peras, ambil intisari, apa dibalik bismillahirrahmanirrahim tersebut? Apa dibalik daripada 30 juz dari 14 surat yang terangkum dalam satu surat Al-Fatihah, bahkan dalam satu ayat bismillahirrahmanirrahim? Adakah inti daripada itu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan sedikit mempelajari, membaca, mentadaburi Al-Quran, yang insya Allah kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah, yang insya Allah kita niatkan pembacaan surat Al-Fatihah, kita mempelajari sedikit, semoga kita mendapatkan fadilah keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita mohon kepada Allah berta'awudz atas perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah, jika dilihat dari makna dari kalimat Al-Fatihah, Al yang nempel kepada surat Fatihah, Al tersebut menjadi dua makna. Yang pertama, Al di sana adalah Al Ma'rifah, Al yang nempel kepada kalimat Fatihah bimakna Al Ma'rifah atau bimakna khusus. Kenapa dinamakan demikian? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang khusus menjadi pembuka dari 114 surat dalam Al-Quran, yang dibuka dengan kalimat dalam surat Al-Fatihah. Dari 114 surat dalam Al-Quran, 30 juz khusus Allah buka dalam surat Al-Fatihah ini untuk pembuka dari surat-surat yang lainnya. Yang kedua, makna al-ma'rifah di sana adalah kekhususan, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadi pembuka di dalam salat, yang mana surat Al-Fatihah menjadi rukun di dalam salat. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Tidak sah salat seseorang apabila dia salatnya tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu pembuka daripada Al-Quran. Yang kedua, yang nempel dalam kalimat Al-Fatihah di sana adalah al-istighraq, yang bermakna al-istighraq adalah menunjukkan kepada segala sesuatu apapun tanpa terkecuali, segala pembuka sesuatu apapun tanpa terkecuali, yang baik-baik tentunya, karena ini datangnya dari Allah. Allah mengendaki sesuatu yang baik-baik, maka surat Al-Fatihah bimakna al-istighraq untuk menjadi pembuka segala sesuatu yang baik-baik untuk hamba. Baik itu berupa rezeki, jodoh, karir, jabatan, kedudukan, kesehatan, apapun segala sesuatu yang baik-baik itu bimakna Al-Fatihah al-istighraq. Maka para ulama mengatakan, mengajarkan, orang-orang terdahulu mengajarkan, kalau karirmu ingin baik, rezekimu ingin baik, jodohmu ingin baik, kesehatanmu ingin baik, nasibmu ingin baik, lebih baik, baik lagi, maka bacalah Al-Quran, tadaburilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, terutama bacalah Al-Fatihah. Karena Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, yang agung, yang istimewa, yang menjadi mukjizat terbaik kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya, yang 30 juz, 114 surat. Jika dirangkum menjadi satu surat, dari 114 surat tersebut hanya menjadi satu surat saja, yaitu surat Al-Fatihah. Maka jika kita membenarkan bacaan kita, mempelajari Al-Quran dengan mempelajari surat Al-Fatihah, lalu kita pelajari dengan betul, membacanya dengan betul, mentadaburinya dengan betul, dan mengamalkannya dengan betul, maka seluruh kandungan Al-Quran yang 30 juz tersebut, 114 surat tersebut akan kita raih, karena seluruh kandungan Al-Quran tersebut ada di dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan dari satu surat, yaitu surat Al-Fatihah, jika kita mau rangkum kembali, jika kita mau ambil inti sari daripada seluruh Al-Quran dalam satu surat Al-Fatihah, lalu kita ambil kembali inti daripada itu semua, ada di dalam satu ayat, yaitu ayat Basmalah. Maka surat Al-Fatihah ini pun diawali dengan ayat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi rangkuman dari 30 juz, 114 surat, terangkum menjadi satu surat, surat Al-Fatihah, lalu terangkum menjadi satu ayat, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat tentang basmalah ini di dalam surat Al-Fatihah. Imam Malik mengatakan bismillah, ayat Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Perbedaan pendapat di para ulama sudah biasa, dan ikhtilafu ummati rahmah, ini akan menjadi rahmat ilmu bagi kita. Kata Imam Malik mengatakan bismillah bukanlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Menurut Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim pun menjadi ayat di dalam surat-surat selain Al-Fatihah. Luar biasa. Yang kita ambil adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim
adalah bagian daripada ayat dalam surat Al-Fatihah, tetapi bukan bagian ayat dari surat-surat yang lainnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah termasuk ayat dalam surat tersebut. Maka ketika kita salat di dalamnya membaca surat Al-Fatihah, hendaklah membawa ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dalam satu hadis sudah sangat populer, Rasulullah mengatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa akhta fahuwa ajzam. Setiap perkara yang baik, apalagi sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang baik itu, bahkan yang mubah saja, apalagi perkara yang diwajibkan oleh Allah yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar fahuwa aqta fahuwa ajzam, maka perkara yang baik tersebut akan cacat, akan terputus daripada keberkahannya. Maka mulailah segala perkara yang baik tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mau ambil kembali, jika kita mau peras, ambil intisari, apa dibalik bismillahirrahmanirrahim tersebut? Apa dibalik daripada 30 juz dari 14 surat yang terangkum dalam satu surat Al-Fatihah, bahkan dalam satu ayat bismillahirrahmanirrahim? Adakah inti daripada itu semua? Ada, yaitu ada di dalam ba yang ada dalam ayat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan titik yang ada dalam huruf ba itu menjadi titik awal dari inti daripada Al-Quran yang sebanyak 30 juz tersebut. Bikana makana wa biyakunu mayakun. Perkara yang ada, segala sesuatu yang ada, adanya kita, adanya bumi, adanya langit, adanya surga, semua bikana, karena adanya Allah. Adanya selain daripada Allah karena adanya Allah. Adanya makhluk karena adanya Khalik, adanya Allah. Bikana wa biyakunu ma yakunu. Dan segala sesuatu yang sedang ada, sedang terjadi, sesuatu yang akan ada, sesuatu yang akan terjadi, itu karena adanya Allah. Itulah intisari daripada seluruh dalam Al-Quran, yaitu adalah firman Allah. Semua adalah kalam Allah, semua adalah takdir, kemauan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kandungan isi Al-Quran, jika kita mau ambil satu titik, yaitu satu titik ada dalam titik huruf ba. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu.